Media Cina ungkap kelemahan timnas. Miss Hilgers tegaskan begini. Timnas Indonesia menjadi lawan yang diperhitungkan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Publik Cina pun ketar-ketir dengan nasib timnasnya. Timnas Cina menjadi calon lawan timnas Indonesia dalam lanjutan fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Publik negeri tirai bambu cukup terkesan dengan performa skuad Garuda dalam 2 pertandingan awal. Lewat salah satu media lokalnya, media Cina merasa Indonesia berhasil membuktikan diri layak maksud 4 besar. Meski begitu, tim besutan Sintayong bukan tanpa celah. Sedikit kelemahan terlihat, apalagi ketika berhadapan melawan tim kuat. Timnas Cina saat ini duduk di peringkat 87 dunia dalam ranking FIFA. Mereka cukup optimis bisa mengalahkan skuad Garuda di kandang sendiri. Timnas Indonesia tampil sangat baik dengan hasil imbang 1-1 melawan Arab Saudi di laga tandang. Media ini menyoroti kebijakan naturalisasi pemain keturunan yang mereka anggap sebagai kekuatan timnas Indonesia. Namun, di mata mereka masih ada kesenjangan level jika berhadapan melawan tim seperti Arab Saudi dan Australia. Tim besutan Sintayong masih membutuhkan waktu cukup lama untuk bisa menyetel dan bangkit sepenuhnya. Inilah yang ingin dimanfaatkan oleh Cina. Publik Cina menolak pesimistis. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan untuk membuktikan adalah hasil pertandingan nanti. Berbekal performa tim yang dinilai lebih baik di laga kedua melawan Arab Saudi, Cina diharapkan mampu lari dari bayang-bayang kekalahan. Miss Hilgers bersama Eliano berada di Jakarta menjelang laga melawan Australia untuk mengurus proses naturalisasi. Keduanya sempat bergabung ke kamp timnas Indonesia untuk memperkenalkan diri. Kami berada di jalur yang benar, ucap Miss Hilgers. Bek 23 tahun itu mengaku senang dengan adanya sejumlah pemain di Belanda di timnas Indonesia untuk membantunya ikut berkomunikasi. Saat ini, Miss Hilgers dan Eliano tengah dalam proses naturalisasi. Diharapkan prosesnya selesai sesegera mungkin untuk bisa bermain di laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia selanjutnya akan bertandang ke markas Bahrain pada 10 Oktober. Setelah itu, timnas Indonesia bertandang ke Cina pada 15 Oktober 2024. Saat ini, timnas Indonesia menempati posisi keempat klasemen grup C dengan 2 poin. Timnas Indonesia membutuhkan poin penuh dari kedua laga mendatang untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Kabar kedua, pemain keturunan tolak STY, Justin Hubner sindir media Belanda. Nama Jensen Schild memang tidak ramai terdengar sebagai pemain keturunan Indonesia. Namun meski begitu, rumor beredar menyebutkan bahwa Jensen Schild memang sempat masuk ke dalam bidikan Sintayong. Hanya saja, Jensen dikabarkan telah menolak tawaran Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia. Di sisi lain, sosok itu sebenarnya sangat potensial dengan kemampuan yang dimilikinya. Sebagaimana dilansir dari laman Transfermarkt, ia masih berusia 21 tahun. Posisinya sebagai seorang bek tengah dan dominan kaki sebelah kanan. Tercatat untuk market value saat berada di angka 34 miliar per 24 Mei 2024 yang lalu. Justin Hubner memberikan sindiran keras kepada media Belanda yang FOMO dan sering pansos terhadap timnas Indonesia yang tengah menjadi sorotan dunia. Timnas Indonesia diketahui belakangan ini memang tengah menjadi sorotan karena beberapa kali mampu membuat kejutan. Terbaru skuad Garuda menjadi perbincangan hangat karena mampu menahan imbang 1-1 Arab Saudi dan 0-0 dari Australia. Meningkatnya kualitas dan prestasi anak asuh Sintayong itu membuat Jay Itzes dan kawan-kawan menjadi sorotan. Apalagi setelah tim merah putih lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dan sering mendapatkan lulusan dari FIFA sehingga makin menjadi perbincangan hangat di dunia. Momentum ini pun turut dimanfaatkan oleh sejumlah media asing dengan melaporkan berbagai kabar terkait dugaan skuad Garuda.
Fenomena tersebut menarik ternyata atensi Justin Hubner yang merupakan salah satu pemain timnas andalan timnas. Hubner yang terkenal dengan sikapnya yang belak-belakan, menyindir media asing yang dianggap FOMO dan pansos terhadap netizen tanah air terkait timnas Indonesia. Hal ini diketahui dari unggahan Instagram eksklusifnya di akun Instagram pribadi pada Jumat 13 September. Semua orang memposting tentang Indonesia. Sekarang mereka sangat menginginkan followers dan likes, tulis Justin Hubner. Pesepak bola yang akrab disapa Jusa itu menyertakan foto akun Instagram Belada yang memang beberapa kali mengabarkan tentang pemain keturunan Indonesia. Ya, sejak meningkatnya kualitas dan prestasi Indonesia, banyak media asing yang memberitakan soal para pemain keturunan atau naturalisasi tanah air. Momen ini dianggap oleh Hubner sebagai ajang untuk mendapatkan perhatian serta bisa menambah pengikut dan jumlah likes di Instagram. Pasalnya, Indonesia terkenal memiliki masyarakat yang fanatik terhadap sepak bola, terutama timnas Indonesia, sehingga saat akan mudah untuk menarik perhatian mereka. Contohnya, sejumlah media asing kini tengah gencar memberitakan Tom Haye yang akhirnya resmi bergabung dengan Almere City untuk musim 2024-2025. Sontak unggahan tersebut membuat netizen Indonesia tertarik serta berbondong-bondong menyukai dan memberikan komentar dalam unggahan terkait pemain timnas Indonesia tersebut. Berita ketiga, cerdik, solusi skuad Garuda hadapi perjalanan panjang lawan Bahrain dan Cina. Solusi mencarter pesawat timnas Indonesia pernah dilakukan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada saat Indonesia terbang ke tandang Arab Saudi. Karena sebelumnya Indonesia melakoni pertandingan melawan Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah. Sesudahnya melawan Arab Saudi, Indonesia melakoni pertandingan melawan Australia di GBK. Pertandingan keduanya berhasil diimbang oleh timnas Indonesia. Charter pesawat untuk timnas Indonesia ini sangat bermanfaat untuk menyimpan energi para pemain dalam perjalanan. Hal ini juga disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang mengatakan begini, ya, karena memang tidak mungkin mereka harus menempuh dari Bahrain ke Doha, lalu ke Hong Kong, ke Beijing, terus melanjutkan perjalanan ke Qingdao, ucap Erick Thohir. Itu memakan waktu puluhan jam, sangat lelah, kasihan. Karena tidak ingin para pemain kelelahan dalam waktu perjalanan menuju tandang lawan di ajang bergengsi di dunia ini, Ketua Umum PSSI mencatat pesawat lagi untuk timnas Indonesia dari Bahrain menuju Cina. Tujuan Erick Thohir mencatat pesawat itu agar memotong waktu perjalanan skuad Garuda Indonesia. Karena timnas Indonesia akan melakoni pertandingan berikutnya di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di bulan depan nantinya, timnas Indonesia akan menghadapi pertandingan melawan Bahrain dan Cina. Ya, Indonesia akan menghadapi pertandingan melawan Bahrain terlebih dahulu di kandang Bahrain, National Stadium Rifa, yang akan bertanding pada 10 Oktober 2024 di kandang Bahrain. Seusai menghadapi Bahrain, timnas Indonesia menghadapi dan terbang langsung ke Tina, yaitu ke tuan rumah Cina. Pertandingan itu digelar pada tanggal 15 Oktober. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Qingdao Yun Football Stadium dalam partai keempat pertandingan timnas Indonesia. Berdampak pada para stamina pemain. Benar saja, hal ini akan berdampak pada stamina yang dimiliki para pemain ketika berlaga nantinya. Mengingat lawan timnas Indonesia, grup C bukanlah lawan yang enteng untuk skuad Garuda. Meski begitu, timnas Indonesia sudah sangat berkembang, tidak seperti dahulu. Akan tetapi menjaga stamina para pemain itu hal yang paling utama. Lebih lanjut, Erick Thohir juga mengapresiasi para pemain timnas Indonesia saat langsung kembali ke klubnya masing-masing. Tak lama setelah Garuda bermain imbang 0-0 melawan Australia pada 10 September. Dan kita harus apresiasi, seperti kemarin para pemain selesai tanding, mereka langsung pulang ke klub. Itu yang memang disiplin yang tidak mudah. Lebih lanjut, ia juga menanggapi polemik yang menyerang timnas Indonesia saat ini, yang diduga para pemain naturalisasinya memiliki paspor ganda. Pasti ada perbedaan pendapat, tetapi ya kembali kita kerja sajalah. Kita nggak mau terjebak dalam polemik-polemik. Diskusi yang buat saya itu, dan ini negara demokrasi. Kritik itu sesuatu yang baik, ucap Erick Thohir.